Asik. Stop. Satu hari sendirinya. Oh lihat tuh. Gimana sih? Delay ya? Itu live ya? Iya. Oh lihat tuh. Yeay. Yeay. Makasih Pati. Sip. Ini baterainya aman nggak? Siapa yang bisa supaya connect dia ke layar? Agak di zoom. Shane. Abel. Abel. Ini orangnya. Gak ada Abel. Mana sih? Aku dulu. Aman lah. Yakin aman. Aman lah. Nge-live tuh itu tahu boros. Aku ada power bank. Aku juga ada sih, yaudah. Ini mah tapi type C ya? Enggak. Masih lighting. Oh, masih lighting. Nanti aku cek dari sini aja. Kalau ada masalah nanti aku chat kamu. Oke. Shit. Kalau orang lain dengar percakapan jawaban sebaliknya orang bodoh. Memang kita nggak pindah kelas ya? Ya, selamat siang adik-adik. Apa itu teh bacaannya? Ini live. Ya, itu nggak bisa. Gue mau pindah. Hai guys. Kayaknya udah gak hujan lagi. Look. Look at that. Gue udah pernah. Mana ada itu kan soal mikrofon bukan. Nah, topik hari ini tentang absorpsi karbohidrat, absorpsi dan metabolisme karbohidrat. Minggu lalu kita tentang enzim pencernaan karbo, lipid, dan protein. Ada pertanyaan nggak setelah ini, apa yang menjadi kesulitan? Bisa? Enggak? Gimana ya? Kalau enggak, apa yang mau ditanya? Ya, lanjut. Katanya nggak bisa, tapi nggak mau tanya. Ya. Nah, karbohidrat ini hanya sekilas saja ya. Yang sulit memang metabolismenya. Oke. Nah, karbohidrat kita kemarin ini sekilas saja ya. Sumbernya sudah tahu, itu adalah nasi, jagung, terus kentang,
kita klasifikasikan atau ubi dan segala macam nanti itu adalah amino atau polisakarida. Kemudian sugar atau gula dan atau gula susu, ya kita minum susu itu disakarida. Jadi sugar itu adalah sukrosa, gula susu itu adalah laktosa. Kita diminum susu ya. Kemudian madu, cuman ya kalau pribadi saya sih jarang sih minum madu ya. Ya konsumsi madu jarang. Jadi kadang ini nggak saya masukin. Itu monosakarida yang isinya adalah glukosa dan fruktosa, tapi terlepas ya, tidak. Jadi kalau glukosa dan fruktosa bergabung itu disakarida, gula sehari-hari yang kita minum. Nah, jadi secara garis besarnya bahwa kita makan karbohidrat untuk membentuk karbohidrat struktur sel, di situ pembentukan struktur sel. Kemudian di dalam sel itu juga nanti ada kebutuhan kita untuk pembentukan glukuronat. Kalau ibu menyusui membentuk laktosa susu pada ibu menyusui ya. Kemudian pembentukan misalnya kalau kamu masih muda begini, kondroitin itu cairan sendi ya, cairan sendi kondroitin, asam hyaluronat, heparin itu adalah zat anti pembuluh darah. Glikoprotein ini menempatkan, ya saya buat di samping itu adalah gambar membran sel, karena kita terdiri dari sel. Di dalam sel itu, ya ini dilapisi, sel kita dilapisi oleh membran sel lipid bilayer ya, jadi 2 lapis lipid. Nah, di mana itu ini lagi. Nah, ini adalah gambaran secara garis besarnya ya. Kita terdiri dari sel, jaringan, organ, sistem organ. Jadi unit terkecilnya adalah sel. Jadi karbohidrat yang kita makan itu ini adalah untuk membentuk karbohidrat, tapi sedikit sebenarnya. Yang paling banyak adalah sebagai sumber energi utama dalam sel. Apa artinya? Jadi saya bisa beraktivitas atau kamu itu perlu energi. Jadi kalau kemarin pengosongan lambung secara fisiologi katanya 4 jam. Yang paling cepat itu adalah karbohidrat ya. Jadi ini adalah karbohidrat karena ini menempel, ini adalah lipid ya. Lipid bilayer ini, jadi lipidnya kayak begini, itu lipidnya adalah lipid tidak jenuh, sehingga kita bisa bergerak seperti ini. Kalau lipid jenuh kita kaku, ya nggak bisa bergerak. Ini adalah protein perifer, ini protein integral. Jadi di sini, ini karbonnya di sini yang menempel itu fungsinya adalah sebagai sinyal. Sinyal yang menyatakan sel kan berkomunikasi ya. Sel berkomunikasi, kita kenyang, kita lapar, ada benda-benda asing, itu sel berkomunikasi. Yang mengkomunikasikan sini di karbo yang di atas di membran sel itu. Ya. Kemudian ini kamu udah belajar sel biologi, saya anggap sudah ya. Jadi yang ini adalah kolesterol. Nanti kalau makan lipid, apa fungsi kolesterol di membran sel manusia? Untuk membran sel itu bisa berdiri, ibarat tembok ini bisa berdiri, sehingga makanan, nutrisi yang dibawa oleh darah bisa masuk melalui ini, protein integral. Dari situ nanti terbukanya, ini nanti kita ini kan di sini ya, di nutrisi kemana lewatnya, ini membran sel harus posisinya berdiri. Ini adalah protein semua ya, jadi protein itu banyak ya. Jadi dari sini protein integral tadi sebagai sumber energi utama. Jadi kita makan karbohidrat paling utama itu sebagai sumber energi. Jumlah yang paling banyak itu lipid ya. Ini tuh lipid ini hampir, tadi saya bilang strukturnya tadi dari sel, jaringan, ini hampir semua mendominasi
Sel kita kan dilapisi oleh membran sel. Untuk manusia ataupun hewan itu adalah lipid bilayer ya. Jadi kemudian apa sih lagi fungsi daripada si karbohidrat tadi? Selain pembentukan struktur sel, pembentukan energi, jadi nanti setelah metabolisme glukosa akan diubah menjadi ribosa. Ribosa itu atom C-nya 5, glukosa atom C6. Itu fungsinya adalah untuk sintesis nukleotida. Jadi nukleotida itu bahan dasar untuk sintesis asam nukleat yang melalui nanti metabolisme basa purin dan basa pirimidin ya. Kemudian second messenger itu adalah penyampai pesan kedua. Jadi gini, kita tadi dikomunikasikan saya lapar nih, belum makan. Kemudian nanti apa sih yang dikerjakan oleh tubuh jika keadaan lapar? Lapar, sinyalnya menyatakan glukosa, kalau saya memandang ini, glukosa di dalam darah sudah menurun. Seperti itu, maka sinyal menyatakan, kalau gejala klinis sudah jelas ya, kalau kamu terlalu lama makan, terlalu lama puasa, glukosa sudah terpakai semua untuk sel. Kemudian lipid dari mana untuk energi? Itu adalah lipid jaringan adiposa. Ini di sekutan di bawah jaringan kulit kita ini, hipodermis ya. Dari situ diambil untuk pembentukan energi pada keadaan puasa. Cuma masalahnya adalah lipid tidak digunakan oleh otak sebagai sumber energi. Makanya terjadi lemas. Mau ngapain? Masuk lah. Oke. Nah, tadi selain ini ya, untuk sintesis second messenger itu kapan terjadi? Second messenger itu seperti siklik AMP, siklik GTP gitu ya. Itu adalah misalnya kalau saya dalam keadaan puasa, maka sinyal tadi menyatakan glukosa di dalam darah menurun. Oke. Kemudian disintesis dari kelenjar endokrin. Kalau puasa misalnya glukagon, itu hormon utama, tapi puasa banyak ditanggapinya. Glukagon harus terikat dulu. Glukagon itu penyampai pesan pertama, keluar ya. Kemudian glukagon terikat reseptornya, mengaktifasi second messenger supaya disintesis. Itu penyampai pesan kedua. Setelah penyampaian pesan kedua, second messenger tadi, maka proses apa yang akan dilakukan oleh tubuh? Satu, kalau kamu makan tadi banyak, maka prosesnya adalah glikogenolisis. Yang disimpan bentuk polisakarida itu adalah glikogen. Karena saya puasa butuh glukosa, di mana disimpan? Di hati dan di otot ya. Nah itu, kemudian tadi saya mau menerangkan second messenger ya. Jadi kemudian ada jalur lagi dari metabolisme glukosa setelah masuk di dalam sel. Selain bentuk energi, ada dia untuk pembentukan sel. Bisa kalau kamu lagi menyusui, bisa laktosa. Ini sebenarnya jalur galaktosa. Glukuronat itu adalah jalur dari oksidasi glukosa untuk mengkonjugasi bilirubin, ya. Karena bilirubin bersifat toksik, ya dikonjugasi sehingga bisa diekskresi melalui urin ataupun feses. Makanya feses kita warna itu urobinogen. Kalau urin kita kuning itu urobinin. Ya. Kemudian glikoprotein bisa di sini. Ini karbonnya adalah glikoprotein, glukosamin. Nah, kemudian kemarin ditanya, adakah yang nggak
nggak bisa dicerna ada. Contohnya misalnya serat. Serat ini dapat melunakkan feses, mencegah konstipasi. Kemudian karbo ini dapat membantu absorpsi kalsium. Banyak fungsinya, ya. Nanti di pencernaan bawah yaitu kolon itu proses pembusukan atau pembentukan feses, ya. Jadi ini adalah gambaran membran sel di mana makromolekul kita itu setelah kita makan dibentuk ini, ya. Ini salah satu contoh. Kalau di ini misalkan begini nih, bulat, di tengahnya inti sel. Inti sel itu DNA ataupun RNA. Ada proteinnya, ya. Oke. Jadi karbohidrat ini dibagi 3, ya. Secara garis besarnya kita nyatakan monosakarida itu adalah gula sederhana. Contohnya adalah glukosa, fruktosa, galaktosa, ribosa. Ribosa itu atom C-nya 5, yang ini yang 3 ini atom C6, ya. Strukturnya ada di samping. Kalau ini struktur Howard, ya. Jadi kalau OH-nya di atas itu beta, kalau OH-nya di bawah itu alfa, ya. Kemudian disakarida merupakan gabungan 2 monosakarida. Apa aja yang menjadi disakarida? Sukrosa yang disusun dari glukosa dan fruktosa melalui karbohidrat. Kemudian ada bentuk seperti ini, ya. Ini adalah struktur. Sebutkan amilin itu lebih banyak rantai lurusnya, alfa 1,4. Ini posisi 1, ini posisi 4. Jadi cara kan ini Howard, ya. Cara ini gugus fungsional di sini, selulase. Jadi selulosa ini kan dia ini semuanya isinya glukosa, ikatan glikosidik 1,4, tapi dia beta selulase. Kita tidak punya enzim, jadi untuk serat tidak dicerna di dalam manusia. Kemudian kalau kamu makannya lebih banyak, maka akan disimpan dalam bentuk glikogen. Glikogen ini secara struktur disusun oleh glukosa semua, tetapi glukosanya lebih banyak rantai cabang. Alfa 1,4 glikosidik. Cabangnya begini nih, ya. Kalau dia berubah, kalau lurus begini, ya. Ini adalah bentuk simpanan karbohidrat atau glukosa yang disimpan di hati dan di otot. Nah, ini adalah bentuk tadi Howard, ya. Strukturnya, bagaimana bentuknya kemarin kalau saya ngajar di lab, saya kasih tahu bentuknya. Ini posisi 1, ya. Ini kalau ini glukosa, ini galaktosa, ini di kanan D-galaktosa, ya. Sama-sama aldehid yang OH. Nah, antara galaktosa ini 1, ya. Satu lagi ada aldosa dengan ketosa. Ini juga disebut isomer. Yang ketiga ini gugus OH, makanya dia kalau per definisi ini karbohidrat itu adalah polihidroksialdehid atau polihidroksiketon. Ini gugus hidroksilnya kan banyak sehingga disebut polihidroksil. Ini pada atom C nomor 4, OH-nya di kanan pada glukosa, ini OH-nya di kiri. Itu juga isomer, tapi namanya epimer. Yang tadi alfa beta. Kemudian bentuk cincinnya, ini kalau udah bentuk Howard, glukosa galaktosa adalah gugus piran,
Sedangkan fruktosa ini gugus kurang, itu juga isomer. Ya. Nah, ini mungkin semuanya udah tahu ya, sistem pencernaan kita itu dimulai dari mulut, kampung oris. Di situ nanti ada gerakan mekanik untuk mengunyah yang dilakukan oleh gigi dan lidah untuk membalik-balikan lah yang saya sebutkan. Kemudian dari kelenjar saliva dilepas nanti alfa amilase. Kemudian dia membentuk bolus lewat gerakan peristaltik di esofagus, kemudian masuk ke lambung atau gaster di sini ya. Setelah itu di gaster dalam bentuk kim, campur, diaduk, ya. Nah, kita mau mengklasifikasikan dari, karena saya disuruh bawaannya karbohidrat. Kalau saya tadi memandang, saya tadi makan nasi masuk polisakarida, amilum, kan dikunyah juga ya, fungsinya untuk apa deh? Kamu disuruh ngunyah sampai 32 kali yang benar, supaya enzim amilasenya bekerja maksimal. Kalau permukaan dari suatu zat makin permukaannya, luas permukaannya makin besar, kecepatan kerja daripada enzim lebih besar dari, kan misalnya kalau sakit gigi, kadang saya juga gitu ya, sakit gigi, jadi antara atas dan bawah nggak bisa, tapi kita kan perlu makan. Nah, menjadi pertanyaan, apakah nasi yang saya makan itu mengalami degradasi? Tidak. Ya, mengalami degradasi tapi lambat. Dari lambung nanti, setelah ini masuk duodenum ya. Ini sphincter pylori, ini pankreas, kemudian ini gallbladder aksesoris ya. Nanti ini masuk ke duodenum, kemudian pankreas nanti, karena ini pH-nya 1-2 dari lambung bentuk kimus ya. Nah, pankreas akan melepaskan garam bikarbonat sampai pH amilase nanti, karena saya hanya ini ya karbohidrat. Setelah di duodenum, pankreas melepas alfa amilase, pH-nya kemarin 7,1 ya. Nah, alfa amilase dari pankreas ini akan mengubah dextrin itu masih polisakarida ya, menjadi maltosa, bisa maltosa, isomaltosa. Ya, maltosa adalah disakarida. Ya, jadi kemudian masuk di duodenum itu ada mikrobili insus yang atau disebut Bruchsbader, tempat di situ banyak pembuluh darah yang menyerap nanti. Di situ ada enzim maltosa, enzimnya adalah maltase ya, maltase. Nah, itu terjadilah maltosa disakaridas, maltosa oleh maltase menjadi glukosa, 2 unit glukosa. Kalau kita minum air gula atau susu atau madu ya, madu tadi kan monosakarida ya dek. Iya. Saya kalau bikin soal selalu salah semua. Kenapa? Ini langsung masuk di mulut, ada enzim nggak? Nggak ada. Ya, saya pandang sukrosa, di lewat aja, di lambung juga lewat aja, masuk duodenum, di mana dia? Di Bruchsbader itu ada sukrosa, gitu kan? Jadi tindak cepat kalau kamu keadaan puasa atau pernah sibuknya kamu kuliah, banyak tugas, lupa makan, kepala mulai pusing, itu sinyal menyatakan bahwa energi di otak berkurang, sumbernya nggak ada, boleh nggak ada sampai kamu pingsan. Lebih sulit ya mengatasi hipoglikemi. Makanya kalau saya masuk ngajar, selalu saya tanya, udah makan belum? Apa maknanya?
maknanya itu kemarin awal-awal tanpa makanan, air, dan oksigen kita tidak survive, aman, kan gitu ya? Apa maknanya itu? Ini ada 3 makanan kita, karbo, lipid, protein. Apa artinya? Nah, saya contohkan, coba kamu nggak makan, kamu apalagi ya, kita di kuliah jam 7 atau ujian jam 7 dan rumah kamu nggak sempat makan, terus habis itu ada lab, ada ini, sering itu terjadi pada mahasiswa. Terus kamu mulai pusing, gemetaran, keringat dingin, langsung pingsan. Kan gitu ya? Itu gejala kliniknya. Terus kamu melihat apa ya? Kamu hitung aja, kamu berapa lama kamu makan, terus berapa banyak yang kamu makan. Kalau saya memandang karbo, biasanya makan sekarang orang malas ya, karbonya sedikit banget. Kebutuhan karbo 190 mg per desiliter, 140 mg ke otak, 150 ke otak, 40 mg ke sel lain. Bayangin ya, pada saat belajar itu energi yang dibutuhkan lebih banyak. Nah, kalau misalnya tadi saya katakan lebih sulit mengatasi hipoglikemia. Nah, coba ya, kalau saya tanya, ini tentang pencernaan selesai ya. Karena saya tadi memandang nasi, kalau saya memandang misalnya minum air gula, makanya saya waktu saya pingsan, saya dikasih air gula dengan konsentrasi yang tinggi. 5 menit langsung saya bisa berdiri. Hebat kan? Berarti karbohidrat kan? Gula kalau kita larutkan, misalnya kalau dengan air panas kita goyang-goyang ini kan larut ya. Sukrosa, gula meja. Nah, oke, ini saya ringkas aja. Jadi kalau misalnya sukrosa, kalau maltosa itu dari nasi ya, dari amilo. Maltosa dipecah, kita nggak ada dijual maltosa. Kalau ini dari susu. Laktosa ini diubah di Bruce bar karena di situ ada enzimnya. Jadi nanti ini habis dari sini absorpsi ya. Setelah menjadi monosakarida, ya, dia akan melewati Bruce bar. Tadi di situ banyak pembuluh darah, melewati via vena hepatika. Di sini yang membawa ini adalah GLUT2. Maka GLUT2 merangsang insulin dari sel beta pankreas. Apa fungsi insulin ini? Ini hormon ya. Iya. Untuk Menurunkan kadar gula pada darah. Untuk memasukkan glukosa ke dalam sel. Tapi bukan itu aja fungsi insulin. Untuk proses pertumbuhan, untuk sintesis lipid, untuk sintesis protein. Makanya nanti kalau sudah tahu fungsi insulin, pada kasus nanti diabetes mellitus sudah bisa ya. Kalau kekurangan atau kalau DM tipe 1 itu defisiensi insulin, kalau DM tipe 2 itu masalahnya di reseptornya. Jadi hormon ini adalah sinyal. Tadi saya pancing kamu second messenger ya. Jadi penyampai pesan pertama adalah hormon. Kemudian hormonnya berikatan dengan reseptornya. DM tipe 2 itu terganggu. Reseptor dari insulin itu adalah di permukaan membran sel. Glukagon juga di situ. Nah, karena si insulin tidak mengenali reseptornya, itu DM tipe 2, maka insulin berjalan terus. Proses jalan terus? Tidak. Maka glukosa tetap di dalam darah atau istilahnya hiperglikemi. Itu DM tipe 2. Kalau DM tipe 1, sel betanya ya biasanya autoimun, sel betanya dirusak sehingga insulinnya defisiensi. Itu DM tipe 1. Nah,
Ya, setelah dia menjadi monosakarida, insulin hanya mengenali glukosa ya, fruktosa juga ya. Nah, kalau galaktosa ini di dalam darah tidak boleh lama. Kalau lama, dia akan diubah oleh aldosa reduktase menjadi galaktitol. Karena kalau ini udah masuk ke darah kan dia beredar. Kalau sampai ke lensa mata dapat menyebabkan katarak. Jadi sinyal, oh ini saya baru minum susu, galaktosa ada, segera diubah. Kalau ini fruktosa, dia lebih cepat mengalami metabolisme dari glukosa. Ya, dia secara difusi fasilitatif dia bergeraknya dibantu oleh GLUT5, glukosa transporter 5. Oke. Nah, bagaimana monosakarida tadi diabsorpsi? Jadi dengan yang tadi slide tadi, jadi molekul-molekul yang kompleks tadi dihancurkanlah ikatannya ya oleh enzim di air liur saliva, kemudian masuk dia ke lambung. Di lambung enzim amilase tadi akan rusak ya. Nah, di situ di sini kalau di buku apa saya baca dextrin masih polisakarida. Di sini ya dia sudah mengalami di lambung itu katanya sudah menjadi oligosakarida. Karena kekuatan asam untuk memang pernah sih kita praktek ya. Kita ambil amilum, kita kasih HCl6N. Itu memang amilum itu terdegradasi sampai menjadi glukosa kalau dengan waktu sekian menit. Makanya pengosongan lambung itu lebih cepat. Jadi itu secara in vitro di lab, di lambung itu dengan pH HCl lambung dapat mendegradasi ya yang tadi dextrin yang saya sebutkan tadi. Kemudian di sakarida tadi masuk ke Bruce Barder, diubah dihidrolisis menjadi monosakarida ya. Jadi dengan catatan nanti di enterosit Bruce Barder tadi disakaridase oleh enzim yang spesifik mengenali zatnya, itu akan mengubah disakarida menjadi monosakarida. Jadi ya di dalam hal untuk setelah dia menjadi monosakarida ya tadi dari molekul-molekul heksosa ini, kemudian diabsorpsi menggunakan co-transport natrium tergaen glukosa co-transport itu SGLT1 yang tergantung daripada natrium. Kemudian ada yang gini ya, jadi ini adalah apa namanya polimorfisme. Jadi gini, yang membawa glukosa setelah terjadi menjadi monosakarida tadi untuk melewati ya di sini menyeberangi daripada, kalau di eritrosit itu GLUT2 yang nanti diserap oleh darah via vena hepatika, insulin keluar. Jadi GLUT2 ini merangsang pelepasan insulin dari pankreas ya. Kalau di hepatosit di hepa itu adalah ya GLUT3. Kalau di otak itu GLUT4. Kalau di GLUT4 itu di otot, GLUT3 di otak, GLUT2 di hepatosit kan melalui vena hepatika. Kemudian GLUT5 di usus halus. Bisa paham? Jadi glukosa, fruktosa, galaktosa itu bisa diangkut, diabsorpsi, diangkut
melewati membran ini, membran Bruch's-Bader, masuk ke peredaran darah menggunakan SGLT1. Ini adalah protein transport yang tergantung natrium, sehingga bisa glukosa dipindahkan. Nah, begini cara memindahkannya ya. Glukosa galaktosa sama-sama monosakarida. Kalau glukosa galaktosa dia menggunakan SGLT1 yang tergantung tadi co-transport, yang ini tergantung daripada natrium. Di sini dibutuhkan energi untuk memindahkan dari membran Bruch's-Bader ke peredaran darah. Kalau fruktosa ini tadi kan dari minum gula, dia menggunakan GLUT5 supaya bisa pindah ke peredaran darah ini menjadi fruktosa. Dia secara difusi fasilitatif. Kalau ini menggunakan jadi di sini menggunakan energi ya. Jadi glukosa transporter tergantung natrium, dia membutuhkan energi. Ini agak lama. Glukosa transporternya adalah GLUT2 ya. Asam amino juga sama dengan yang ini. Jadi nanti kalau makan protein diubah menjadi asam amino di usus halus, itu enzim terakhirnya adalah aminopeptidase dan dipeptidase atau peptidase, sehingga nanti semuanya menjadi asam amino. Nah ini sama ya, jadi fruktosa itu bergeraknya melewati membran menggunakan difusi secara difusi fasilitatif ya, untuk pindah dari Bruch's-Bader ke kapiler darah. Nah ini semua ya, ini tadi ini adalah protein, dipeptida atau tripeptida, ada asam amino, dia juga di sini menggunakan transport aktif yang tergantung daripada natrium, sehingga dia bisa pindah ke epitel sel ya setelah menggunakan ini. Jadi asam amino, glukosa, galaktosa ini baru bisa masuk ke kapiler darah ya. Dia lebih sulit untuk kilometer. Ini tadi kan untuk lemak itu tidak larut air ya, terdiri dari asam lemak dan gliserol. Pada saat oleh lipase pankreas di duodenum, dia diubah menjadi 2 monoasil gliserol dan asam lemak bebas. Nah ini nanti mau menembus lapisan air, dia butuh lapisan air dari usus halus yang lebih dalam, dia harus dalam bentuk misel, maka dia terikat dengan garam pedu ya. Nah garam pedu ini nanti ini membentuk rantai asam lemak yang lebih panjang, bisa dia dalam bentuk 2 monogliserida. Dia secara ini, tapi ini sistem limfatik ya, karena ini molekulnya. Nah ini nanti membentuk trigliserida kembali bergabung dengan vitamin laurut lipid, bisa ada kolesterol ya. Kemudian ini dibentuk dalam bentuk kilomikron. Kilomikron ini adalah gabungan dari beberapa yang diikat oleh protein transport namanya ApoB48. Kemudian dia melewati permukaan basolateral sampai dia melewati ductus thoraticus, dia masuk ke dalam pembuluh darah. Begitu 3 makromolekul yang diabsorpsi. Saya sebutlah diabsorpsi ya. Kalau lipid dia melalui sistem limfatik, kalau asam amino, glukosa dan galaktosa dia mengganti. Nah, setelah masuk ke dalam sel tadi ya, jadi kalau fruktosa dia di fasilitatif lebih cepat mengambil metabolisme. Kita masuk ke absorpsi yang masuk ke dalam darah, kemudian oleh insulin yang dibantu oleh 2 mengalami proses. Ada 3 ya,
Ada katabolisme, anabolisme, dan jalur amfibolik. Metabolisme adalah merubah molekul besar menjadi molekul kecil. Yang diabsorpsi, yang masuk ke dalam sel itu adalah glukosa. Apa molekul kecilnya? CO2 dan H2O. Nanti kita lihat metabolismenya. Kalau anabolisme, ya, anabolisme itu adalah pembentukan dari molekul kecil menjadi molekul yang besar. Contohnya misalnya glikogen, ribosa itu dari oksidasinya ya. Misalnya pembentukan dari glukosa menjadi glikogen bisa aja. Amfibolik adalah gabungan antara yang dua ini, katabolisme dan anabolisme. Ini adalah secara garis besar setelah makanan kita masuk ke dalam sel, semua yang kita makan dibantu oleh insulin, baik karbo, baik protein. Jadi bisa dibayangkan kalau bermasalah di insulinnya, maka makanan tidak masuk sehingga sinyalnya lapar. Oke. Bagaimana karbonhidrat, protein, dan asam nukleat kita bisa hubungannya di dalam metabolisme kita? Kalau saya belajar ini aja, satu slide ini bisa 50 soal. Ya? Tapi ini udah semua metabolisme karbo, lipid, protein. Asam nukleat nanti ini kan terputus ya, nukleat. Tapi dia pinjam monosakarida itu ribosa. Oke. Dari slide ini, ya, setelah glukosa masuk ke dalam sel, saya memandang glukosa dulu, yang dibantu oleh insulin. Jadi fungsi insulin adalah memasukkan glukosa ke dalam sel, maka terjadilah metabolisme. Ya, kalau dari polisakarida ke monosakarida itu pencernaan. Kemudian ini glukosa diubah dari C6 menjadi C3, prosesnya adalah glikolisis. Perubahan glukosa menjadi asam piruvat. Kemudian kalau kita ada satu sel di tubuh manusia itu ada sel darah merah ya, tidak punya mitokondria, tidak punya inti sel. Semuanya sel kita adalah aerobik kecuali sel darah merah. Nah, setelah terbentuk piruvat ini sudah di mitokondria ya, langsung dipindahkan ke mitokondria, diubah menjadi asetil-CoA. Ini adalah reaksi dekarboksilasi oksidatif. Nah, kemudian setelah jadi asetil-CoA, dia akan masuk ke siklus asam sitrat atau siklus Krebs dengan berikatan dengan oksaloaster, melepaskan CO2. Kemudian di siklus Krebs ini ada dilepaskan ekivalen pereduksi, yaitu NADH, 2 MADH, 1 GTP. Hasil dari sini. NADH dan MADH itu adalah ekivalen pereduksi, ini dia, yang akan masuk nanti ke transport elektron, karena ini elektron ya. NADH kalau kita belajar oksidasi reduksi, NADH akan diubah menjadi NAD plus tambah H2. H2, zat yang berikatan dengan H2 disebut reduksi, atau zat yang berikatan dengan H2 baik dari NADH ataupun MADH ya. Dia di sini transport elektron. Oke. Ya. Jadi ini NAD plus, dia nanti terikat elektronnya. Kemudian Hb yang membawa O2, yang kemarin saya katakan begini di slide pertama, tanpa makan, tanpa air, tanpa oksigen kita tidak bisa hidup. Ini jawabnya di sini ya. Jadi Hb yang terikat O2 yang dibawa dari paru, dipompakan dari jantung, diedarkan ke seluruh tubuh, masuk ke rantai pernapasan, O2 dilepas di transport elektron. Apa fungsinya? Atau disebut
dengan fosforilasi oksidatif. O2 akan berikatan dengan H2 membentuk H2O. Ya, ini tadi terikat Hb terikat O2, kemudian di sini di matriks mitokondria Hb akan mengikat CO2 kembali ke paru lagi. Seperti itu. Ya. Kita pecah satu persatu. Ini pembentukan energi. Karena saya pribadi kalau metabolisme karbohidrat yang sebenarnya nggak bisa satu kali tatap muka. Bagaimana mengakalinya kamu belajar sendiri. Pembentukan energi terjadi dari glikolisis, siklus Krebs, rantai respirasi. Berapa energinya? Tuh ya. Baru nanti dipecah. Saya bilang satu slide ini 50 soal. Definisinya aja mungkin banyak yang nggak bisa. Apa maksudnya glikolisis? Glikolisis kalau aerob berubah glukosa menjadi piruvat. Karena sel darah merah tidak punya mitokondria, maka disebut glikolisis anaerob, maka piruvat berubah menjadi asam laktat. Berapa energinya? Di mana tingkat energinya? Ya, yang mau dipecah. Belum lagi pembentukan ya. Kita masuk ke pembentukan energi. Nah, jadi salah satu homeostasis adalah metabolisme, ya. Jadi kalau saya bilang kan gini, kamu kemarin kasusnya dia naik sepeda terus capek, keringat dan sebagainya. Itu sebenarnya kalau ini tadi saya sebutkan, jawabnya harus di sini. Dulu deh. Kan kamu tadi makan, terus kamu mengayuh sepeda, kalau bisa dari puncak gunung, ini glukosa yang tadi kita makan, berubah menjadi glikolisis piruvat, ini energi aerob itu 8, dan piruvat dengan menjadi asil CoA itu ada 6 ATP, kemudian ini sebenarnya dari asil CoA ini semua itu ada 30, di sini ada 3 untuk satu molekul glukosa. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, di mana pembentukan energi dari satu molekul glukosa setelah masuk ke dalam sel? Oke, kita buka ya. Nah, jadi tadi saya katakan paling sulit mengatasi hipoglikemi atau penurunan kadar glukosa yang sampai kamu kerasakan. Diet itu tidak bagus ya sebenarnya. Puasa, saya mau kurus, jangan. Nanti mekanismenya lebih berat kalau kamu udah tahu belajar ini. Oke? Nah, bagaimana sih proses metabolisme karbohidrat pada kondisi kenyang dan lapar atau puasa? Intinya adalah homeostasis dari kadar kita harus mencapai, kalau saya memandang metabolisme itu glukosa 70 sampai 110. Puasa yang diperkenankan adalah 55 sampai 70. Baru makan bisa sampai 150, post absorpsi disebut, boleh. Nah, ini kenyang, ini lapar atau puasa. Pada saat kenyang ini bukan sakit ya, masih normal ya. Ini pegang dulu normalnya. Metabolisme karbohidrat setelah masuk ke dalam sel pada kadar kenyang, maka di dalam darah kadar glukosa akan tinggi. Ya, kita setting aman. Kemudian karena banyak tadi kamu kalau belajar saya sebutkan energi paling banyak digunakan. Terus kamu hitung berapa lama kamu makan sampai, ya bisa aja terjadi. Kemarin saya makan jam 5 sore, ini sekarang udah mau jam 3 misalnya, berarti hitung hampir 24 jam. Masih adakah glukosa darah di dalam darahmu? Kalau kamu udah sinyal mulai pusing, lemas pertama, keringat ingin, terus hitung
Oh, saya tadi makan jam segini. Oh, ini udah lewat ini nih. Terus kamu hitung lagi berapa banyak kamu makan karbo. Kalau kamu hanya makan 2 sendok, apalagi cewek-cewek kan, makan 3 sendok, adakah simpanan? Hah? Tadi simpanan apa namanya? Simpanan karbo apa namanya? Glikogen ya. Nah, ini. Jadi pada keadaan kadar gula darah rendah atau penurunan kadar gula darah ini tadi, atau istilahnya hipoglikemi, tadi saya sebut lebih sulit, makanya hormon yang mengatasinya banyak. Ada glukagon, epinefrin, ACTH, adrenokortikotropik hormon, glukokortikoid, growth hormon, tiroid. Pada keadaan kenyang, kadar gula darah bisa 150, saya sebut masih normal. Ini insulin yang bekerja. Apa fungsi insulin? Memasukkan ke dalam sel. Lama-lama habis ya. Kan gitu kan? Nah, ini dia kerjanya. 1, ya. Nah, ini dia pada keadaan kenyang, kadar gula darah rendah, tinggi, ya. Intinya hidup ini kesini levelnya. Kadar gula darah tinggi, maka kerja insulin memasukkan glukosa ke dalam sel, kemudian terjadilah metabolisme. Langkah pertama adalah fosforilasi. Dia butuh ATP untuk membentuk ini. Setelah terbentuk glukosa 6-fosfat, terjadilah metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. Katabolisme itu adalah perubahan glukosa menjadi, kalau sampai di sini, CO2 tambah H2O. Ya, di sini menjadi pertanyaan, kan itu tadi satu slide di atas itu, apa ini. Kemudian anabolisme adalah pembentukan dari molekul kecil ke molekul besar. Kalau high pesan ini adalah hasil oksidasi lain dari glukosa 1-fosfat tadi. Ini adalah jalur kehidupannya. AMPSA. Kenapa kata Bu Christine jalur kehidupan? 1 ini jalur kehidupan. Kalau kamu nggak ada energi, nggak ada hidup. Dan itu nyata ya. Ada kemarin, kalau saya senang nonton berita-berita karena keadaan kita sekarang, negara kita lagi begini, banyak orang demo, puasa berkepanjangan, nggak makan, akhirnya mulut itu pun nggak bisa dibuka, self stress, glukosa nggak ada. Ya, tadi hipoglikemi tadi. Nah, energi lemas, dia mengangkat tangannya juga nggak sanggup. Kamu kalau puasa Ramadan hanya berapa? 8, 9 atau 10 jam, lemas kan? Enggak? Ya lemas ya. Nah, ini HMPSA. Apa yang dihasilkan di sini? Kenapa saya sebutkan jalur kehidupan ini? Inilah ya, tadi anabolisme. HMPSA, jalur uronat, jalur gula-gula amino. Di sini gula amino kalau kemarin pembentukan cairan sendi di blok DNS, asam hyaluronat dan kondroitin di sini, heparin untuk sebagai zat anti pembuluh darah. Kemudian kalau kamu makan porsinya banyak baru disimpan. Kalau ini kenapa saya bawa di bawah? Karena kita tidak menyusui, jadi jalur ini tidak jalan. Karena saya makan tadi banyak nasi, maka ke sini. Mendefinisikan apa? Disimpan di jaringan adiposa sehingga permukaan daripada tubuh kita makin melebar. Terutama nanti obesitas sentral di bagian ini. Itu yang dapat menyebabkan kalau dia dari glukosa, ya, lipidnya adalah lipid LDL paling banyak. Apa itu LDL? Kamu udah belajar lipid ya? Dari buku. LDL itu adalah lipoprotein yang bersifat jahat.
dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang menyebabkan aterosklerosis. Kalau dia pembuluh darah pada nyempit, maka oksigen akan sulit menembus ke seluruh permukaan di mana oksigen dilepas di transport elektron tadi ya. Dan ini dia jalurnya. Ini kerja dari si insulin. Oke? Nah, kemudian ini saya singkat sebentar, nanti kita cari. Pembentukan energi melalui proses glikolisis siklus Krebs rantai respirasi. Di glikolisis itu ada aerob karena tadi sel darah merah itu anaerob ya, tidak punya inti, tidak punya mitokondria. Kalau dia keadaan anaerob atau kemarin manjat gunung itu keadaan aerob itu menghasilkan 2 ATP. Kalau 2 ATP berarti jumlah energi sedikit. Makanya kenapa lemas? Jawabnya di sini satu. Kenapa sakit semua badan ngilu-ngilu? Itu asam laktat dia terbentuk. Oke. Kemudian pada keadaan aerob, karena sel kita hampir semua aerob tadi, maka dia akan menghasilkan 8 ATP. Di siklus Krebs saya sebutkan 30, rantai respirasi 3. Nah, jika di dalam suatu reaksi nanti kalau kamu baca-baca buku, ini catatan, satu molekul NADH yang dihasilkan, di glikolisis ada yang menghasilkan ini, di siklus Krebs ada 3, di glikolisis 1, ini, dia setara dengan 3 mol ATP, FADH 2 mol ATP, 1 mol asetil-CoA 12 mol ATP. Ya, itu pembentukan energinya. Kita masuk ke glikolisis. Glikolisis Emmenden-Meyerhof. Nah, ini terjadi hampir di semua sel, ada ya, di sitoplasma. Kalau glikolisis itu per definisi adalah degradasi glukosa menjadi piruvat dalam keadaan anaerobik, aerobik, atau degradasi glukosa menjadi asam laktat. Itu keadaan anaerobik. Terdapat pada hampir semua sel ya. Kemudian di mana tempatnya? Tempatnya adalah di sitosol. Setelah tadi membuka membran masuk glukosa, tempatnya di sitosol karena di situ atau di ekstra mitokondria. Kemudian setelah dia tadi masuk ke dalam sitoplasma tadi, maka enzim-enzim kunci dari glikolisis dilepas, maka terjadilah glikolisis. Apa itu enzim kuncinya? Glukokinase, fosfofruktokinase, piruvat kinase. Ya? Energi yang dihasilkan pada keadaan aerobik itu 8, anaerobik 2. Ada pertanyaan sampai di sini? Ngerti nggak? Kamu kok diam? Ngerti ya? Ngerti ya? Ini dia ya. Kalau saya tanya, kenapa keadaan anaerob 2 sedangkan keadaan aerob 8? Kita pecah satu persatu. Glukosa yang tadi di Bruce Bader diserap atau diabsorpsi ke dalam darah, kemudian mengalami fosforilasi menggunakan ATP terbentuk glukosa 6-fosfat. Di sini dia menggunakan 1 ATP. Bisa konsentrasi? Kemudian glukosa 6-fosfat menggunakan ATP lagi dengan enzim fosforisomerase membentuk fruktosa 6-fosfat. Kalau kamu minum air gula, kalau dia fruktosa dia secara difusi fasilitatif, yang tadi saya sebut fruktosa yang ada di dalam darah difusi fasilitatif masuk ke dalam sel berubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Makanya fruktosa lebih cepat mengalami metabolisme. Kalau itu yang kamu lakukan, saya definisikan lebih cepat obesitas, lebih cepat pembentukan lipid tinggi. Dari sini mekanismenya ya, sebentar. Tadi disebut enzim kunci itu adalah glukokinase,
fosfofruktokinase dan piruvat kinase. Maka terjadilah glikolisis. Ya, dia menggunakan ATP di sini berubah dari fruktosa 6 berubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat oleh enzim fosfofruktokinase. Nah, kemudian dia mengalami degradasi membentuk atom C3, satu hidroksiaseton fosfat, satu lagi gliseraldehid 3 fosfat oleh enzim aldolase. Ya. Gliseraldehid 3 fosfat menghasilkan NADH. Ini dari 6 menjadi 3, berarti satu NADH berapa tadi? 3 ya, 3 ATP, berarti ada 6. Dia menghasilkan di sini 6. Kemudian dari gliseraldehid 3 fosfat berubah menjadi 1,3 bifosfogliserat. Ini adalah substrat yang membentuk ATP dengan mengubah 1,3 bifosfogliserat oleh fosfogliserat-kinase menjadi 3 fosfogliserat. Dia membentuk ATP di sini. Jadi ini ada 6 tambah 2, ya kan? Tambah 2. Paham? Dari 3 fosfogliserat berubah menjadi fosfoenol piruvat. Fosfoenol piruvat berubah menjadi piruvat. Jadi di sini ada enzim kunci menghasilkan ATP. Jadi ada 10. Digunakan berapa? 2. Maka aerob 10 kurang 2 8. Kenapa anaerob 2? Nah, ini aerob ya. Pada saat piruvat ini berubah, kan dia kita di sel darah merah kan nggak punya mitokondria kan. Ini si piruvat setelah terbentuk piruvat itu langsung ke mitokondria. Pada sel darah merah, piruvat ini akan berubah menjadi asam laktat oleh enzim laktat dehidrogenase. Dia membutuhkan NADH ini. Makanya tadi kan 8 kan aerob dikurang 6 hasilnya 2. Itu jawabnya ya. Bisa paham? Nah, untuk glikolisis ini menggunakan, jadi kalau kita kemarin belajar enzim pencernaan, ada enzim yang harus ada mineralnya. Inilah dia contohnya. Magnesium itu paling banyak di sini. Magnesium. Kalau kita kekurangan magnesium, tremor. Seperti orang gila, berteriak, tak terjadi reaksi. Glukosa tetap diam, tidak terbentuk glukosa 6 fosfat. Ya, jadi enzim itu kalau dia hanya mengandung situs aktifnya namanya apoenzim. Kalau dia itu misalnya biasanya enzim-enzim itu yang berada di ekstrasel. Kalau enzim intrasel yang menggunakan itu disebut dengan kofaktor ya. Kalau dia mineral, kalau tadi saya sebutkan vitamin yang kita makan fungsinya apa? Vitamin B itu lebih banyak sebagai koenzim. Yang membantu enzim lebih cepat bekerja. Dan ada berapa pertanyaan? Ini di tingkat substrat. Fosfat berenergi tinggi karena dia menghasilkan ATP. ATP itu udah berenergi tinggi. NADH yang dihasilkan di setiap reaksi manapun ini akan masuk ke rantai respirasi. Ya. Sudah. Nah, glikolisis tadi ya, itu hampir semua sel kerjanya katanya tadi. Ini ada di sel darah merah. Jadi glukosa yang tadi gliseraldehid 3 fosfat akan mengubah diri menjadi 1,3 bifosfogliserat, kemudian menjadi 3 fosfogliserat. Dari 1,3 bifosfogliserat menghasilkan 2,3 bifosfogliserat. Apa fungsinya nih, Dek? Cuma di sel darah merah ini ada
ada ya, di sel lain nggak ada. Apa fungsinya nih? Kenapa begitu penting? Ini ya, zatnya 2,3 bifosfoglycerat. Ini adalah untuk menjaga. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan misalnya oksigen itu untuk menjaga keterikatan antara Hb dengan O2 supaya sampai ke rantai respirasi. Yang bawah O2 kan darah ya. Sehingga 2,3 bifosfoglycerat menjaga kekuatan daripada Hb terikat O2. Kenapa? Begitu penting. Waktu darah dipompakan dari jantung ke seluruh tubuh, itu banyak gangguan. Salah satunya bisa asam, bisa karena kamu suhunya tinggi, bisa elektrolit, bisa tekanan, tapi dalam tubuh tekanan mudah-mudahan masih itulah ya. Yang mengakibatkan Hb terlepas O2. Tanpa O2 sel mati. Benar kan? Keadaan iskemik aja tahu iskemik. Tadi kalau tadi lipidnya, misalnya saya tadi, kenapa saya makan karbo jadi banyak lipidnya sehingga saya gemuk? Jawabnya tadi di situ ya, di slide ya. Yang mengakibatkan karbo itu dapat menyebabkan peningkatan LDL, itu adalah lipid jahat. Nah, lipid jahat ini nanti teroksidasi membentuk plak aterosklerosis sehingga pembuluh darah yang diameternya misalnya segini jadi kecil. Nah, Hb yang terikat O2 tidak sampai ke jaringan yang lebih jauh di bawahnya, akhirnya sel mati. Karena setiap sel ada rantai respirasinya kan. Ada mitokondria kan, kecuali sel darah merah. Kalau sel mati harus digantikan. Nah, itu jawabnya ya. Jadi di sini untuk sel darah merah mempunyai ini, kalau apa yang kemarin saya, kalau kamu belajar sel darah merah, ada metabolisme yang penting di situ. Salah satu menyediakan ini 2,3 bifosfoglycerat. Fungsinya adalah menjaga Hb terikat O2. Ya? Udah? Nah, jadi yang menghasilkan ATP itu berupa panas. Jadi di sini sebenarnya belum selesai ya. Ini tadi glikolisis. Ini adalah bentuk-bentuk energi tingkat tinggi karena dia menghasilkan ATP. Tingkat glikolisis tadi di 1,3 bifosfoglycerat ya berubah menjadi 3 fosfoglycerat itu untuk membentuk ATP. ATP nanti jadi di sini yang menghasilkan panas itu adalah reaksi katabolisme yang mengubah glukosa menjadi molekul yang lebih kecil, itu adalah reaksi esterkonik. 1 glikolisis, 2 siklus Krebs, 3 rantai respirasi, 4 kreatin fosfat. Nah, yang keempat ini membentuk fosfat berenergi tinggi. Apa fungsinya? Kita hidup itu tadi 1, tanpa oksigen kita nggak bisa hidup, tanpa makanan. Tadi makanan itu kalau saya memandang glukosa, jangan karbo, ini ya. Apa fungsinya? 1 untuk sintesis atau anabolisme, yang 1 kontraksi otot bergerak, yang ketiga eksitasi saraf yang digerakkan tadi. Semua kita dikendalikan oleh saraf sebenarnya ya. Kita mau jalan, kita lapar, kita apa aja. Kemudian transport aktif. Transport aktif tadi apa itu? Perpindahan nutrisi tadi. Glukosa ke laktosa menggunakan transport aktif dan asam amino. Nah, inilah fungsi energi tadi. Jadi kalau saya ngajarin ini adalah bioenergetika dari nutrisi tadi, ya. Artinya apa? Bahwa energi yang dihasilkan dari 1, 2, 3, 4 ini ya digunakan untuk energi yang dihasilkan
tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan, tapi digunakan ke energi bentuk lain. Itu hukum apa deh? Termodinamika 1. Akibat tadi daripada reaksi exergonik ini, maka panas akan ditimbulkan lebih banyak. Dan kita makan yang padat, keluarlah gas. Kalau ini nggak ada AC, keringatan nggak? Kamu kan cerita mau termasuk saya. Akibat panas, ya sekarang aja terasa sih ya. Udah banyak kebakaran nggak jelas dari mana itu. Tumbuhan hijau yang menghasilkan O2 berkurang. Itu termo 2. Jadi kalau bioenergetikanya makhluk hidup tunduk pada hukum termo 1 dan termo 2 di sini slide-nya. Menjawab itu. Ya. Tapi ini kita lepas-lepas aja langsung mau naik ke atas semua. Lepas-lepas artinya anggaplah semua itu bisa. Oke? Dan nah ini adalah bentuk-bentuk energi fosfat berenergi tinggi tadi. Energi fosfat berenergi tinggi, ada fosfat berenergi rendah. Ya. Senyawa non-fosfat berenergi tinggi itu adalah asetil-CoA. S-adenosil metionin itu pada sintesis protein, hasil karya protein pada degradasi lipid, fosforibosil pirofosfat itu pada sintesis, ini adalah parent nukleotida. Kemudian UDP glukosa, katanya ini bukan non-fosfat, dia senyawanya non-fosfat. Oke, kita melihat di sini ya. Satu ATP ini bukan minus ya, artinya ini jumlah energinya 30,5. Kalau ada kamu baca ini adalah reaksinya spontan. Minus, bukan berarti dia di bawah 0, bukan. Jadi di atasnya ini semua fosfat berenergi tinggi, ini fosfat berenergi rendah. Dianggap seperti itu. Ya. Jadi dari mana itu senyawa-senyawanya? Kalau karbamoil fosfat dari metabolisme protein, fosfoenol pirufat 1,3 dari glikolisis, kreatin fosfat dari degradasi asam amino, asetil fosfat, arginin fosfat itu asam amino ya. Oke. Nah ini dia, jadi ATP yang dihasilkan untuk digunakan, misalnya gini, ini gliserol 3 fosfat ini aktivasi untuk sintesis lipid ulang. Glukosa 6 fosfat tadi setelah glukosa masuk sel, ini glukosa 16 bifosfat, perubahan glukosa 16 glukosa 16 bifosfat ini perubahan daripada glukosa 6 fosfat menjadi glukosa pada proses gluconeogenesis. Kreatin fosfat adalah gudangnya ATP. Nah, ya, jadi itulah energi-energi yang dihasilkan dari beberapa degradasi nutrisi untuk kita bisa. Makanya tanpa makanan kita tidak dapat survive, ditambah oksigen dan air. Nah, setelah menjadi piruvat masuk ke dalam sel, terjadi dekarboksilasi oksidatif. Disinilah, ini kelihatan sedikit ya, belum lengkap. Disinilah vitamin B paling banyak digunakan. B1 itu TPP, di sini harus ada TPP. Oleh enzim piruvat dehidrogenase berubah, piruvat diubah menjadi asetil-CoA. Ada FAD, vitamin B2, ini ada koenzim A, vitamin B5 kalau nggak salah. Ya, jadi itu banyak vitamin B pada perubahan piruvat menjadi asetil-CoA. Saya ini baru makan dok, kok saya lemas banget? Jawabannya di sini. Kurang vitamin. Apa fungsi vitamin tadi? Vitamin B sebagai koenzim. Kalau kurang, reaksi nggak terjadi. Ya. Jadi gini. Tapi hormon-hormon itu tidak dilepaskan bareng-bareng ya. Jadi di sini ini adalah regulasi dari pelepasan insulin dan glukagon. Pada saat saya kenyang, glukosa tinggi yang kerja insulin, maka ditambah
dihasilkan piruvat. Pada saat puasa, glikogen diubah menjadi glukosa, enzimnya hormonnya adalah glukagon, seperti itu ya. Jadi di sini kalau tanda panahnya searah itu enzim kunci pada. Kalau ke bawah glikolisis, ya apa artinya? Setelah hormon terikat dengan reseptor, lepaslah enzim kunci pada glikolisis, maka terjadilah metabolisme. Sebenarnya itu nanti di blok endokrin kan, ya. Jadi glikolisis enzim kuncinya adalah glukokinase, fosfofruktokinase, piruvat kinase. Ada pertanyaan? Kamu gak mau bertanya sih? Nah, inilah dia tadi, di siklus Krebs tadi saya sebutkan 30, sedangkan di glikolisis itu 8. Tapi memang ada buku bilang bahwa degradasi glukosa itu di sini 38, tapi bilang ada 36 karena aerob menggunakan NADH di sini jadi 36. Tapi saya terima aja, ya. Nah, ini glikolisis tadi berapa energinya, enzimnya apa, di mana tempatnya, jawabnya di sini. Itu kan ada 3 soal. Ini siklus Krebs. Siklus Krebs itu adalah perubahan piruvat menjadi asetil CoA, enzimnya adalah piruvat dehidrogenase, menghasilkan 2 NADH, energinya berapa? 6. Perubahan dari asetil CoA masuk berkaitan dengan oksaloastat membentuk sitrat, enzimnya adalah isositrat dehidrogenase menghasilkan NADH 2. Kemudian perubahan sitrat menjadi alfa ketoglutarat, enzimnya alfa ketoglutarat. Nah ini banyak, memang agak sakit kepala belajarnya. Oke, 4 ada berapa ini? Ya, jadi kita terima aja. Jadi keadaan anaerob itu pada keadaan mana? Keadaan anaerob, satu olahraga berat, manjat gunung makin tinggi. Kalau kamu udah belajar fisika, tekanan makin tinggi ya, jumlah oksigen makin rendah. Menyelam juga gitu, makin rendah, tekanan makin tinggi, jumlah oksigen makin rendah. Akibatnya apa? Kalau kamu menyelam makin dalam, itu bukan oksigen yang terikat itu nitrogen. Seperti itu ya. Nah, ini tadi enzim-enzim ini semuanya di siklus Krebs. Jadi siklus Krebs setelah piruvat terbentuk dari glikolisis langsung masuk mitokondria, dianggap siklus Krebs. Apa itu siklus Krebs? Ini slide-nya ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, karena saya selama ini bahasa Indonesia karena ini, jadi harap maklum aja ya. Ngerjain ini agak nanti mungkin tahun depan kan atau apa. Nah, siklus asam sitrat atau siklus Krebs merupakan jalan akhir katabolisme baik karbonlipid protein, yang ketiganya menghasilkan asetil CoA. Kemudian jalur siklus asam sitrat ini merupakan sumber molekul untuk proses anabolisme atau anabolik seperti pembentukan lemak, asam amino, dan proses pembentukan gluconeogenesis atau disebut pembentukan glukosa. Tempatnya di matriks mitokondria, ya. Di eritrosit tidak terjadi karena eritrosit tidak mengandung mitokondria. Ini adalah jalurnya yang tadi, ya, ini tadi asetil CoA berikatan dengan oksalosterat menjadi sitrat. Enzimnya adalah sitrat sintase dulu, baru nanti berubah menjadi isositrat. Enzimnya adalah isositrat dehidrogenase, ya. Ya, maksudnya. Oke.
Isositrat berubah menjadi alfa ketoglutarat, ya, dia menghasilkan NADH. Kenapa? Kemudian isositrat, enzimnya adalah isositrat dehidrogenase. Kemudian alfa ketoglutarat berubah menjadi succinyl-CoA, enzimnya adalah alfa ketoglutarat dehidrogenase. Kemudian succinyl-CoA menjadi suksinat tiokinase. Nah, suksinat menjadi pumarat, dia menghasilkan FADH 2 FADH, baru pumarat menjadi malat, menghasilkan NADH lagi. Malat menjadi oksalostat, menghasilkan NADH, enzimnya adalah malat dehidrogenase. Tadi saya sudah definisikan, satu molekul asetil CoA menghasilkan 12 molekul ATP. Tahu ya dari mana itu? Tahu? Dia menghasilkan, ini ada 3 ya, 1, 2, 3 FADH 2, GTP 1. GTP dianggap ATP. Jadi 3 NADH, 3 kali 3, 9, 2 FADH, 11, 1 GTP jadi 12. Jadi satu molekul asetil CoA masuk ke dalam siklus Krebs, ini reaksinya semua menghasilkan 24 ATP. Jadi asetil CoA kan CH2 ya, dari pemecahan C6 glukosa. Oke. Ditambah 6 dekarboksilasi oksidatif. Nah, NADH dan FADH itu tadi masuk ke rantai transport elektron, ini transport elektron. Ya, NADH dari siklus Krebs atau FADH itu masuk ke rantai transport elektron, menghasilkan 3 ATP. Di mana itu? Perubahan dari NAD plus menjadi, ini kompleks 1, dia menghasilkan ATP, kompleks 3 menghasilkan ATP, dan kompleks 4 menghasilkan ATP. Kompleks 2 itu adalah masuknya FADH dari siklus Krebs. Di sini nggak kelihatan ya, karena kita tujuannya kan kebutuhan ATP. Ini dia ya. Jadi ini adalah dia nanti berubah menjadi FNN, kemudian FES dan seterusnya. Dari NAD ke konjim Ki itu kompleks 1, dari konjim Ki menjadi sitokrom B, baru ke sitokrom C, ya, sitokrom B menjadi sitokrom C kompleks 3. Kemudian sitokrom A ke sitokrom A3, ini kompleks 4. Setelah elektron ini, anggap aja di atas ini siklus Krebs, ini mengalir terus, maka O2 yang di bawah Hb tadi, ya, ini mengalir terus. Jadi H yang dilepas itu elektron ya, ini mengalir terus, diikat oleh oksigen membentuk H2O, itu yang disebut dengan fosforilasi oksidatif. Kalau FADH itu di kompleks 2 tidak menghasilkan ATP. Ada pertanyaan? Ngerti nggak? Ngerti nggak, Dek? Ini kenapa tidur? Ngerti nggak? Ini jawab. Tadi kan udah makan belum kan? Saya juga belum makan sebenarnya. Ini baru katabolisme yang saya ajarin. Jadi di rantai respirasi ada 3 pembentukan energi ATP. Ya, apa fungsi ATP tadi, Dek? Satu, untuk proses sintesis. Kamu kan tumbuh kembang ya, apalagi masih umur 18.
yang tua aja ya saya masih ada pembelahan sel. Jadi butuh ATP juga. Yang kedua, itu apa? Untuk bergerak. Kontraksi otot kan bergerak ya. Untuk bergerak butuh energi. Yang ketiga, eksitasi saraf. Yang keempat, transport aktif. Karena kita makan, nutrisi masuk dari Bruce Bader masuk ke dalam darah itu menggunakan transport aktif. Ya, kita makan karbonya yang mana? Glukosa dan galaktosa atau asam amino. Kalau fruktosa tadi secara difusi fasilitatif yang dibantu GLUT5. Kalau GLUT itu glukosa transporter ya kepanjangannya, itu adalah protein transport yang membawa karbo ke tempat mana dia yang dibutuhkan. Tadi kalau ke otak, eritrosit tadi GLUT2, hepatosit GLUT2, kan? Yang diabsorpsi tadi dari Bruce Bader diserap oleh darah mikrofibrosis itu banyak perairan melewati via vena hepatika itu GLUT2. Kalau otak kalau nggak salah GLUT1 ya. GLUT3. Otot yang GLUT4. Untuk kita bergerak butuh glukosa, itu GLUT4. 3 Otak. eritrosit kalau nggak salah. Oke. Kan ada banyak soalnya kan. Tadi pembentukan energi, masih katabolisme nih. Satu tadi kalau absorpsi pencernaan, ya. Yang tadi GLUT itu perlu. GLUT2 ini tadi fungsinya karena dia lewat via vena hepatika, tujuannya adalah untuk merangsang kalsium masuk ke sel beta pankreas sehingga dihasilkanlah insulin. Itu mekanismenya. Insulin tadi, apa tugas insulin? Memasukkan glukosa ke dalam sel. Tadi kalau kamu lihat di buku, ada glukosa setelah masuk sel, glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Enzimnya ada 2 ya. Ada heksokinase, ada glukokinase. Karena tadi absorpsinya lewat via vena hepatika, itu enzimnya di hati glukokinase. Yang lainnya semua sel di sitoplasma itu heksokinase. Apa beda glukokinase dan heksokinase? Ya, glukokinase itu adalah enzim yang spesifik, yang sangat spesifik. KM-nya lebih rendah dari heksokinase. Apa itu KM? Kemampuan enzim untuk mengubah substrat pada konsentrasi 50%-nya KM. Ya. Jadi dia glukokinase hanya ada di hati. Dia kerjanya lebih cepat untuk mengubah glukosa menjadi glukosa 6-fosfat dibantu oleh magnesium. Yang tadi saya sebut magnesium, tanpa magnesium kamu tremor. Apa yang menyebabkan defisiensi magnesium? Alkoholik. Ada kamu dari sini cowok-cowok yang peminum? Makanya kalau orang mabuk itu sebenarnya kamu jangan marah, kamu jangan dekat-dekat. Itu adalah kondisi tubuh karena pelepasan dari sel magnesium besar-besaran yang mengakibatkan tidak terbentuk energi. Kalau saya memandang glikolisis siklus Krebs ada ya, di glikolisis dia banyak, di piruvakinase, di glukokinase, di fosfofruktokinase. Di enzim kuncinya itu menggunakan magnesium. Kita tremor kan hilang kendali gitu ya, sama dengan orang mabuk itu. Jadi kamu jangan dekati, jadi jangan pernah jadi pahlawan.
Karena itu reaksi tubuh, karena tubuh sudah berteriak, udah ada energi. Padahal baru makan misalnya. Kalau makanan bergabung habis makan minum alkohol, itu satu jeleknya. Yang kedua, terjadi pelemakan hati lebih cepat. Sampai kalau kamu alkoholik artinya kan yang sudah campur ya, itu bisa sampai nekrosis. Ada mekanismenya itu. Itu udah disis ya, nggak apa-apa. Nah, setelah kamu tahu tadi tugas insulin, maka kamu bisa mendefinisikan jika insulin bermasalah. Pada kasus DM, DM tipe 1 ataupun tipe 2. Ya, kalau tipe 2 reseptornya, jadi dia insulin sudah dilepas dari pankreas, dia kan beredar ke seluruh darah karena tidak punya ductus ya. Kan gitu ya definisi kelenjar endokrin. Dia mencari reseptornya seluruhnya. Tadi yang membawa blood, kalau ke otak, kemana? Yang paling banyak menggunakan glukosa adalah otak. Karena kita di situ banyak saraf, eksitasi saraf, menyampaikan pesan-pesan semua. Jadi sebelum kok belajar lebih banyak energinya dari kan mencangkul di sawah. Secara mekanik yang berat, tapi lebih banyak energi yang digunakan pada saat belajar. Artinya apa? Pada saat kamu belajar, dengan makan sepiring nasi tidak akan gemuk. Jangan kamu makan. Saya sering makan, sengaja saya makan ya. Makan di warteg kalau kamu mahasiswa, ada yang tanpa nasi. Hati-hati. Ya, saya selalu kalau ngajar di Kuda nanti perawatan sudah makan belum? Kenapa saya tanya itu? Kamu belajar perlu energi, energinya lebih baik dari glukosa. Oh, amilum itu nasi itu dari isinya kan 20 sampai 30 unit glukosa. Tadi kamu lihat struktur glukosa itu ya. Ini kalau bentuk siklik yang saya gambarkan seperti tangan ini. 30 unit berarti untuk energi lebih besar. Kamu tidak ingat. Malah kurus kan? Apalagi kalau kamu makannya cuma 2 sendok, ada disimpan. Karena gini, kamu kan situasinya belajar, kamu sudah diikat di sini. Makanya saya suruh kalau lagi belajar bawa roti atau apapun yang karbonya bisa bertahan, gak apa-apa makan di kelas. Baik keperawatan bayi ini. Tujuannya apa? Supaya konsep survive katanya. Ya? Ada pertanyaan? Katabolisme masih? Hah? Ngerti nggak? Ngerti dikit ya. Padahal minggu depan udah ujian. Ya, metabolisme semua yang paling berat kamu hadapi MDA-nya. Ini tingkat kesulitan yang paling sulit. Kalau di UI itu kan mahasiswanya banyak ya, bisa 300 kalau misalnya 250 paling rendah. Itu paling 2 orang yang lulus. Lainnya nggak lulus. Apalagi ini semua langsung dibawa metabolisme. Ada saya bilang karbohidrat, lipid, protein, ditambah lagi pencernaan, enzim. Saya nggak lanjutin ya, tapi kamu udah merasakan ya. Jam berapa deh? Hah? 15? 14.51? Berarti dia habis dong. Belum lagi pembentukan. Oke, saya selalu kalau ada meeting tidak akan bisa mengerjakan metabolisme karbohidrat sekali tatap muka. Ya, saya masih metabolisme, pembentukan energi. Kalau di glikolisis, kenapa 8, kenapa 2? 2 itu kondisi anaerob, produknya adalah asam laktat. Ya, kalau kamu dikasih skenario
mendaki gunung atau olahraga itu kadarnya anaerob. Jadi asam laktatnya di otot. Kan kalau bergerak kenapa capek banget? Tapi energinya cuma 2, kan gitu ya. Begitu aku pikir lemas. Makanya kalau kamu olahraga kan disuruh istirahat. Tujuannya untuk ngapain? Kenapa kamu ngos-ngosan? Ini olahraga, katakanlah lari maraton. Itu kadarnya anaerob. Metabolisme menjawabnya, tapi kemarin nggak ada yang mengeluarkan metabolisme. Hanya asam laktat, tapi saya nggak tahu dari mana itu. Saya terima aja dulu. Oke? Baru mengajar metabolisme. Ya. Perubahan 1,3 glukosaminoglycerat menjadi 3 fosfogliserat yang menghasilkan ATP. Jadi kalau menghasilkan ATP itu tingkat substrat. Atau perubahan fosfoenol piruvat menjadi piruvat itu tingkat substrat. Dan nggak ada pertanyaan? Ya deh, kamu? Nggak ada. Kamu ketus banget kalau mau. Nggak ada. Nggak apa-apa sih. Nggak, maksudnya nanti saya kalau ngajar ya kebidanan, kalau perawatan itu kan diperlukan bukan hanya otak pintar, tapi apa namanya istilahnya keseharian itu ya. Maksudnya yang tadinya kita mungkin ada istiadat dari sana, dari rumah kita, ya gitu. Karena pasiennya sudah datang lama semua, lalu mati cepat. Nah, untuk mengatasinya itu kita lebih banyak senyum, ramah, dukungan, ya. Marah nggak bisa Senyum pakai kacamata. Gue lagi senyum. Ah, marah nggak kalau misalnya saya senang di saya. Ya, kalau kamu sekarang posisinya belajar, setelah mengetahui sedikit aja metabolisme, saya sarankan karena kedokteran ini dari jam 7 ya kuliahnya biasanya, sampai ini kamu dari rumah itu beli roti kayak beli makan, bisa kan udah banyak orang-orang buka nasi. Saya nggak masalah kamu makan, tapi jangan sampahnya kamu gelar-gelar di situ gitu, enggak. Saya suruh dimanapun saya ngajar, ya, artinya supaya kamu aman. Saya pernah dulu di kuliah ya, karena di UI berat sekali, 1 SKS kayak 100 SKS bahkan saya. Karena 1 SKS bisa 7 atau 8 dosennya semua punya masalah masing-masing, semua bikin tugas, semua ini rasanya pagi kuliah sampai ini. Apalagi dulu zaman kami komputer masih susah ya. UI menyediakan komputer dulu dari misalnya ada menteri yang membuat gitu lah. Masih susah dulu masa kami. Di situ kami sekarang nginap, kan dikasih oleh dekannya nginap karena antri. Ini lorong-lorong ini penuh, udah antri. Kadang yang bisa kita tangkap misalnya di atas jam 9 malam. Wah, kita perempuan kan paksanya nggak lah. Bikin tugas, paper, ini. Makanya saya pakai 100 SKS. Akhirnya lupa makan. Saya pingsan. Ini nyata ya, bukan pingsan. Gak sadar saya. Terus dengan dokter yang di situ dikasih teh manis dengan konsentrasi mungkin kalau kita nggak usah pakai bubuk teh ya, bukan teh. Penting tanggap daruratnya diambil teh manis itu 3 sendok paling dikasih airnya terus saya dibuka, kalau masih bisa di ini bisa, kalau enggak infus, ya kan? Nah 5 menit setelah minum air gula tadi dari mana? Di mulutnya rencing, lolos masuk melalui gerakan peristaltik esofagus sampai di lambung. Dia tidak diapa-apain, hanya ada HCl lambung bisa sih. Tapi dia yang saya baca dari beberapa buku, dia langsung terus badan. Di situ rencingnya seberasa.
terus diubah menjadi glukosa, diserap dari darah, waktunya 5 menit, nggak sampai 10 menit saya sudah bisa berdiri. Karena waktunya sampai baik, kita itu tidur 1 jam itu udah hebat. Nah, kenapa ya sampai itu hebatnya glukosa dari sukrosa. Kalau glukosa nggak ada di, paling ada kalau udah nggak bisa kamu ngomong, misalnya udah pingsan, dilarikan poliklinik, nggak sadar, itu kadar gula darah puasa yang diperkenankan tadi 55 sampai 70. Di bawah 55 tuh Presiden Soeharto kemarin berapa? 40. Nggak ada sadar, padahal udah masuk semua cairan infus. Naik sedikit 50, ada wajah tapi nggak sadar, udah koma. Memang dia apa benar, tapi bisa. Tapi saya nggak manjukan kamu ya untuk praktek. Benar nggak secara teori menyatakan saya akan melakukannya? Ya, katakanlah kalau Pak Soeharto ada sakitnya, yang di Monas dia nggak makan sehari, oke, 2 hari, itu mulut yang di sampai sendok nggak bisa terbuka, stres semua sel. Itu nyata, ternyata butuh glukosa. Makanya dibilang sumber energi utama glukosa. Kalau masih bisa diajak kompromi, tanggap daruratnya adalah sukrosa. Kalau nasi kan kamu kunyah-kunyah dulu kan, oleh alfa amilase berubah menjadi maltosa dengan dextrin, kemudian masuk ke sampai duodenum oleh pankreas, dinetralkan dulu, kan lama itu prosesnya dengan cerita itu. Berarti untuk mendapat glukosa itu lama. Gitu deh. Ya. Nah, makanya di rumah sakit disediakan glukosa intravena. Kalau kamu sudah ditanya, kalau pasiennya pingsan, yang ditanya keluarganya, makanya biasanya gitu ya, kamu udah makan belum? Ini namanya jam berapa? Itu anamnesisnya. Gak ada pertanyaan? Oke lah, pencernaan dengan katabolisme aja ya. Saya udah ngasih slide. Kalaupun ada nanti misalnya glikogenesis, gluconeogenesis, sebentar ya. Udah ada sih slide-nya sama kamu. Nah, ini tadi anabolismenya. Anabolismenya adalah untuk membentuk glukosa ya. Tapi kamu belajar aja. Nah, yang penting di sini adalah pembentukan NADPH. Ini jalur, kalau nggak salah ini jalur metabolisme di darah. Rapopot kalau nggak salah ya ini. Jadi di sini untuk membentuk glutathione ini. Nah, pembentukan kolesterol steroid ini menggunakan ini dihasilkan dari jalur non-oksidatif. Jalur oksidatifnya menghasilkan NADPH dan ribosa, non-oksidatifnya ribosa untuk pembentukan nukleotida. Ini adalah jalur kehidupannya, AMPSA, heksosa monofosfatsa dari jalur oksidasi glukosa. Ini ya, jadi di sini kepentingan biomedis itu yang disebut jalur kehidupan itu adalah glikolisis, masuknya glukosa ke dalam sel, glikolisis, kemudian siklus red di mitokondria, ya. Enzim yang paling berperan di sini adalah glukosa 6-fosfat dehidrogenase, ya, yang mempertahankan integritas membran sel darah merah terhadap, karena yang sel darah merah kan tugasnya banyak ya, selain oksigen yang dibawa, dia membawa zat toksik juga, membawa nutrisi, membawa hormon, macam-macam yang dibawa oleh yang dibawa oleh sel darah merah. Makanya perlu dijaga, itu adalah pembentukan Nah, ini jalurnya dari glukosa 6-fosfat berubah menjadi
6 fosfoglukosa. Ini tadi yang menghasilkan NADPH, ya, itu jalur oksidatif. Nah, ini saya ini kalau ribosa 5 fosfat menjadi sintesis nukleotida RNA dan NSA. Nah, ini tadi itu yang untuk membentuk glutathione. Ya, jadi di sini peran NADPH pada sel darah merah supaya sel darah merah kita tetap aman ya dari serangan oksidatif, maka NADPH ini fungsinya adalah untuk membentuk GSH, glutathione. Jadi GSH ini mengubah, ini radikal masuk radikal bebas ya menjadi H2. Seperti itu, makanya disebut jalur kehidupan. Selain itu tadi pembentukan kolesterol, pembentukan asam lemak, pembentukan steroid. Steroid itu apa sih? Itu adalah hormon ya. Hormon laki-laki dan hormon perempuan itu steroid. Jadi penting ya. Ini dia jalurnya. Nah, ini pembentukan lagi itu adalah glikogenesis, dan kalau dia genesis pembentukan, kalau genolisis pemecahan. Pada keadaan mana? Pada keadaan tadi makan tadi, ya, di hati dan di otot tempatnya, penyimpanannya, ya. Nah, yang menyediakan glikogen hati itu adalah pemecahan glikogen hati pada saat puasa itu untuk menyediakan glukosa darah. Sedangkan di otot dipakai sendiri. Bedanya apa, Dek? Takutnya ada soal nggak bisa jawab. Apa beda di hati dan di otot? Gimana? Sini kamu deh. Sini. Nah. Sini. Waktunya kan udah habis, nggak apa-apa. Untuk yang di otot itu digunakan oleh otot simpatik. Sementara glikogen hati digunakan ketika ada glukosa dalam darah kita untuk energi seluruh tubuh. Kasih. Hah? Jadi pada saat puasa, sebentar ya, tadi kan kenyang, ini saya mau ngambil. Inilah dia yang kemarin di biokimia. Ini adalah bentuk glikogen kita, yang ini adalah cabang. Jadi ini dianggap rantai lurus itu, ini dianggap lurus. Baru ini adalah cabangnya alfa 16. Ya. Nah, saya takut nanti ada soal nggak terjawab. Ini regulasinya. Bentar. Nah, pada saat glukosa turun, kita sudah mulai lemas, maka enzim yang berperan tadi pada puasa sebenarnya banyak. Jadi saya ambil epinefrin adalah hormon yang bekerja pada keadaan stres akut. Maka jangan stres ya. Stres akut itu misalnya gini, untuk kamu mahasiswa, aduh, 2 minggu lagi ujian belum bisa saya belajar ini, terus nilai saya kemarin ada begini, terus banyak aku nanti gimana aku menjawab orang tua aku begini, itu kan stres ya. Stres yang datangnya bertubi-tubi bisa terus diputus pacar lagi, rame lah. Misalnya, ya. Jadi sebagai calon dokter harus bisa mekanisme coping. Artinya kamu bisa mengendalikan situasi. Oh, kalau saya stres nanti mekanismenya lebih berat. Nih, hormon yang berperan tadi ada ACTH atau glukokortikoid, sebenarnya ada growth hormone, ada yang utama adalah glukagon. Pada keadaan glukosa darah puasa itu prosesnya adalah glikogenolisis, gluconeogenesis, dan lipolisis. Lipolisis itu diambil dari jaringan adiposa yang disimpan ya. Dari mana sumbernya? Lipidnya dari jaringan adiposa. Lipolisis sehingga jumlah profil lipid di dalam darah tinggi. Yang masalah nanti untuk kasus misalnya penyakit jantung koroner atau info atau nah, glikogenolisis
Yang disimpan di hati dan di otot, bedanya adalah kalau di hati untuk menyediakan glukosa darah karena mengandung enzim glukosa 6 fosfatase. Itu jawabnya ya. Sedangkan di otot dipakai sendiri karena tidak punya enzim itu. Sehingga ini yang saya ambil dulu, glikogenesis aneh. Oke, ini nih. Ini glukosa 6 fosfatase untuk mengubah glukosa 6 fosfat menjadi glukosa. Ini di otot nggak ada, maka glukosa 6 fosfat ini akan mengalami proses glikolisis untuk otot sendiri. Itu jawabnya ya. Jadi gini, kalau ini glikogen adalah bentuk simpanan. Oh tadi saya makan banyak nasi misalnya. Oh berarti glukosa dalam darah saya tinggi, maka glukosa masuk sel berubah menjadi glukosa 6 fosfat. Ke arah sini itu pembentukan menjadi glikogen. Pada saat saya puasa, glikogen yang disimpan di hati untuk menyediakan glukosa darah karena ada enzim glukosa 6 fosfatase yang mengubah glukosa 6 fosfat menjadi glukosa. Setelah terbentuk glukosa itu masuk ke dalam darah, itu dari hepat. Sedangkan di otot tidak punya enzim itu, sehingga nanti kalau tidak punya enzim ini, maka yang terakhir di otot glukosa 6 fosfat. Karena keadaan puasa, maka glukosa 6 fosfat mengalami proses glikolisis untuk kebutuhan otot sendiri. Itu jawabnya, Dik. Ya. Oke, karena waktunya habis. Kalau mau bertanya silakan kapan saja. Waktunya tinggal seminggu. Seminggu ya? 2. Ya. Karena ini agak berat, metabolisme semua keluar. Mau usah ditanya. Susah banget. Oke, kita akhiri. Saya sudah kasih PowerPoint. Dia harusnya udah langsung sih.